Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi asbahna wa asbahal mulku lillah, la ilaha illa huwa wa ilaihin nusur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifah wa ma kana minal musyrikin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak dan Ibu sedaya ingkang dirahmatan lan rumiyin muji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala awis daya kana berahipun khususipun keadaan sehat dan sempat ini menika kita pun banggakan kanthi kahanan sehat dan saya Bapak Ibu Insyaallah. ini nyawa mau boten iki bahasa Jawa atau bahasa Indonesia. Ampun. Alhamdulillah saya dan sehat saya. Salam salawat dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habis dari risalah tulus kami yang berikut mungkin kita sangat anindai sisa-sisa menikah ganti saya ganti leres minta siang Ramadan mungkin ganti lengkap ganti komplit saya lanjut leres mungkin terus berkala terbaik akan kita sewaktu-waktu binjang kita dipunti Bali dengan Allah Subhanahu wa taala ini kita dulu supaya ganti husnul Fatimah bangkit ugi ganti saya nabi catatan amal ngasto tangan dengan coba ingin rasul bangga sertifikantuk sahabatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan membuatkan pagi lama tidak ketemu ya Bapak Ibu setahun ya Bapak Ibu lebih ya. Alhamdulillah yang menikah kita sakit pindah balik dan kita ngawas KKP Bapak Ibu kira langsung setengah jam belajar. Ngawas itu sing paling sekitar itu maksimum setengah jam belajar. Niku penonton tentunya niku. Nah, SD niku 35 menit, SMP 40 menit, SMA 45 menit, perguruan tinggi 50 menit. Niku sak jam belajar. Iki sing guru sing SD napa mau sing mahasiswa? TK. Awet nek kunjul sing niku Bapak Ibu, konsentrasi niku pun buyar. Wong konsentrasi 100% mawon ngagem tayangan ngeten iki dengan konsentrasi 100%. Niku maksimum sing ditangkap niku 300%. Niku penelitianipun Profesor Mailer. Jadi tidak mengikuti ke 10 slide, 10 halaman yang ditangkap kita. Itu pas ngaji itu di masjid. Mungkin medal kali loro, tekan parkir kali siji tekan lemah. Dan mungkin kalau bahan ini mungkin kalau kirim ke Pak Judi, saya pun asta Bapak Ibu, saya pun bulan kali ini mulai ngaji mulai kisah. Buat nonton hak ciptaan Ibu. Bulan Ramadan mendidik kita menjadi manusia mulia. Nah, kurang kata menjadi ini Bapak Ibu, bulan Ramadan mendidik kita menjadi manusia mulia. Mengingat kelola ingin kita. Nah, kita awali dari sini Bapak Ibu ya. Semangat Ramadan, motivasi Ramadan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan saking Abu Hurairah, "Idza jaa Ramadanu futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Apabila Ramadan tiba, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, setan pun dibelenggu. Yang oleh para ahli tafsir hadis dijelaskan bahwa pintu-pintu dibuka itu maksudnya adalah pintu-pintu kebaikan dimudahkan bagi kita untuk menjalaninya. Pintu-pintu neraka dan setan pun dibelenggu, maksudnya oleh para ulama dijelaskan pintu-pintu berbuat kemaksiatan, kejahatan itu dibuat enggan oleh kita semua. Maka hati, pikiran kita itu akan dibuat mudah, akan
ada dibuat ringan untuk menjalani kebaikan dan dibuat enggan, dibuat berat menjalani kejahatan atau kemaksiatan. Maka ini bagian dari kumpulan hadis motivasi kepada ibu sekalian, dan hadis ini sahih karena dikumpulkan oleh perawi hadis yang memang luar biasa kecermatan dan ketelitian serta kehati-hatiannya. Imam Al-Bukhari itu bernama lengkap Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Imam Muslim bernama lengkap Abdul Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Bushairi An-Naisaburi. Mereka berdua dari wilayah Uzbekistan kalau sekarang. Dulu namanya Bukhara dan Naisabur. Sekarang menjadi bagian dari wilayah Uzbekistan yang mayoritas penduduknya Muslim. Dan Presiden Soekarno dulu pernah ke sana dan kemudian meminta penguasa saat itu untuk membangun makam Imam Al-Bukhari. Nah, mereka berdua sudah menghafal, tidak hanya membaca ya Bapak-Ibu, menghafal dan meneliti 100.000 hadis. Kemudian diseleksi yang dianggap terpercaya oleh mereka berdua, masing-masing hanya 6.000 hadis saja. Berarti yang sudah terlanjur dihafal dan kemudian tidak diakui berapa? 94.000, lebih banyak. Nah, yang diriwayatkan oleh keduanya juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Muslim, itu jumlahnya 2.000. Jadi irisannya itu sekitar 2.000. Tapi masing-masing dalam kumpulan kitab Al-Bukhari Bisarah itu ada sekitar 6.000-an hadis. Kumpulan Imam Muslim sekitar 6.000-an hadis. Yang irisan keduanya adalah 2.000 hadis. Nah, ini termasuk yang 2.000 tadi loh, Bapak Ibu. Nah, jadi ada 100.000 sudah diteliti, diambil 6.000, dari 6.000 yang ada irisan kedua imam ini 2.000. Ini begitu terpercayanya maksudnya hadis ini, itu ya kepada ibu sekalian. Nah, namun demikian ketika kita itu ingin mendapatkan keberhasilan, kenikmatan, kebahagiaan, Allah itu enggak mendiamkan kita. Allah pasti uji kita kepada ibu. Ya, maka kesuksesan itu tangga yang harus didaki. Tapi bahwa ujian itu adalah tangga menuju kesuksesan. Maka tangga kesuksesan adalah ujian, atau dibalik, ujian itu merupakan tangga kesuksesan. Maka ada kesamaan antara tangga dan kesuksesan. Apa kesamaannya? Sama-sama harus didaki. Tangga harus didaki, kesuksesan harus didaki. Orang yang berlari ribuan kilometer itu dimulai dari langkah pertamanya. Kepada ibu sekalian, sama kan saya dari rumah saya itu jam 4 Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu tadi baru enak-enaknya makan sahur kan. Nah, saya sudah berangkat Bapak dan Ibu. Ya, nah, saya sahurnya 1 buah pisang aja Pak, terus berangkat. Nah, itu Bapak dan Ibu sekalian. Jadi ada kesamaannya antara tangga dan kesuksesan, sama-sama didaki. Orang jalan jauh tetap dimulai di langkah pertamanya. Untuk mencapai surga, sama kan Bapak Ibu, dimulai dari langkah pertamanya. Kepada ibu sekalian, pesawat bisa terbang itu, bisa terbang 10 jam kalau ke Jeddah ya Bapak Ibu sekalian, ke Tanah Suci. Itu dimulai dari take off kan? Iya, kemudian nanti diakhiri dengan landing. Sama Bapak dan Ibu semua. Semua hal yang besar itu dimulai dari langkah kecil. Dan Allah akan menguji kita ketika Allah akan memberi keberhasilan, kesuksesan, kenikmatan pada kita. Akan beri surga pada kita, Allah uji dulu. Walaupun ujiannya belum tentu sebanding dengan nilai surganya. Karena kita masuk surga bukan karena jumlah pahala, tapi karena ridho Allah. Nah, Allah akan ridho itu kalau kita lulus ujiannya. Quran surat Ali Imran ayat 142 dan Quran surat Al-Baqarah ayat 214 yang nomor suratnya berbeda, nomor ayatnya angkanya dibolak-balik ya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi Quran surat Ali Imran 142, nanti di Al-Baqarah 214 ya.
Quran surat Ali Imran 142 berbunyi, Am hasibatum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kamu mengira akan masuk surga, akan mendapatkan keberhasilan, kenikmatan, kesuksesan, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad bersungguh-sungguh di antara kamu, dan belum nyata pula orang-orang yang sabar. Artinya surga, keberhasilan, kenikmatan, kebahagiaan harus dibayar dengan dua hal menurut ayat ini. Pertama dengan kesungguhan jihad, yang kedua dengan kesabaran. Maka orang yang memiliki kedua itu nanti Allah akan beri surga, akan beri keberhasilan, akan beri kenikmatan. Dan hukumnya semakin tinggi ujiannya yang menuntut tinggi kesungguhan, tingginya kesabaran, maka nanti semakin tinggi tangga kesuksesannya. Bapak dan Ibu sekalian, di mana ayatnya? Di sini Quran surat Al-Baqarah 214. Awalannya hampir sama. Am hasibatum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum masathumul ba'sa'u wad-dharra'u wal zulzilu hatta wa yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu hatta mata nasrullahi ala inna nasrullahi qarib. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, mendapatkan keberhasilan, kenikmatan dan kesuksesan, padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diguncang dengan berbagai cobaan, sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman waktu itu bersamanya berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Allah jawab, ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Maka ujian yang akan meningkatkan kelas kita, akan mencapai pada keberhasilan yang tinggi itu bentuknya selalu tiga. Satu, kemelaratan, kemiskinan. Dua, penderitaan. Tiga, goncangan jiwa dan pikiran. Bapak dan Ibu sekalian, orang-orang yang diuji dengan kemiskinan, kemelaratan, dan dia tahan dengan kemiskinannya, tidak menjadikan kemiskinan sesuatu yang diratapi, tapi menjadi bagian dari titik pangkal untuk bersyukur dan pangkal untuk berjuang, maka nanti dia akan diberi kebalikan dari kemiskinan, yaitu kecukupan atau kekayaan, Bapak dan Ibu. Dan kita bisa saksikan banyak tokoh-tokoh, banyak orang-orang yang diuji dengan kemiskinan di waktu kecilnya, di waktu remajanya, dewasanya atau tuanya berhasil. Bapak dan Ibu sekalian. Nah, salah satunya yang ngomong gini maksudnya. Nah, nanti Bapak bisa terus anak-anak atau cucunya buka channel Sukamta. Di situ ada kisah saya sejak dilahirkan hingga menjadi guru besar. Saya dilahirkan dari orang miskin, Bapak dan Ibu. Judul videonya adalah Kisah Inspiratif Profesor Sukamta. Itu saya dilahirkan dari keluarga yang miskin. Kami ini bertujuh, Bapak Ibu. Saya itu anak nomor 5. Kakak-kakak saya nggak ada yang sekolah apalagi kuliah sampai perguruan tinggi. Ya, kakak saya itu hanya lulusan SD. Kemudian yang kakak saya pas itu lulusan SMA saja. Adik saya nggak mampu biayai, saya belum waktu belum kuat, baru sekolah juga. Nah, adik saya nggak sempat kuliah juga. Baru adik saya Rakil, saya membiayai, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, tapi kalau untuk Bapak dan Ibu udah lewat ini tahun masa usianya, nah ini mungkin bagus untuk anak-anak. Coba buka channel Sukamta, Kisah Inspiratif Profesor Sukamta. Tapi ya jangan lupa like dan subscribe. Ya, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi banyak orang yang diuji dengan kemiskinan, kemelaratan itu sukses, Bapak Ibu. Tapi tidak banyak justru yang diuji dengan kekayaan, limpahan harta orang tuanya, anaknya sukses, belum tentu. Bapak dan Ibu sekalian, ya, karena kadang-kala kekayaan itu membuat terlena seseorang. Demikian juga penderitaan. Orang yang tahan dengan penderitaan nanti dia akan diberi kebalikannya, yaitu kebahagiaan. Karena lawan dari penderitaan itu adalah kebahagiaan, kesenangan. Kemudian yang ketiga, diguncang jiwanya dan pikirannya. Apakah diambil anaknya, diambil suaminya, diambil istrinya, atau diambil hartanya? Itu kan guncangan jiwa. Orang yang terguncang dengan jiwanya dan kemudian dia tahan dengan guncangan itu akan diberi kebalikan dari guncangan, yaitu ketenangan, ketentraman.
Maka rumah tangga yang baru saja goncang tapi dia berhasil untuk mengatasi kegoncangannya, maka setelah itu hubungannya bagus sekali Bapak Ibu. Rumah tangganya harmonis, kemudian Allah limpahkan rezeki yang jauh lebih banyak dibanding dengan sebelumnya. Itu Bapak dan Ibu sekalian ya. Ringkas ceritanya seperti itu untuk dua ayat yang pertama. Nah, puasa Ramadan Bapak dan Ibu sekalian itu mendidik kita untuk memiliki jiwa yang kuat tadi, jiwa yang bersih Bapak dan Ibu sekalian. Simbolnya adalah diampuni dosa-dosa kita ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di urutan hadis ke-38, Imam Muslim di urutan hadis ke-760. Nanti di hadis yang urutan ke-37 saya belum sempat naruh di sini Bapak Ibu. Bunyinya nanti hampir sama Bapak Ibu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang puasa di bulan Ramadan karena iman dan hanya mengharap pahala ridho Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosa yang telah dilakukannya. Itu di waktu siang harinya. Di waktu malam harinya mangqama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berdiri di waktu malamnya untuk sholat, maksudnya hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala karena keimanannya, diampuni dosa-dosanya. Simbol diampuni dosa-dosanya itu artinya jiwanya bersih, tidak ada rasa dendam, tidak ada rasa iri. Begitu Bapak dan Ibu sekalian, jiwanya bersih gitu. Dan jiwa yang bersih itu akan membuat dirinya kuat terhadap berbagai cobaan, berbagai guncangan yang mengguncang jiwa dan pikiran. Nah, ini akan sejalan, akan memudahkan dia menuju pada ketakwaan, dan itulah tujuan akhir dari kita disyariatkan untuk berpuasa. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa seperti halnya telah diwajibkan umat sebelum kamu supaya kamu bertakwa. Maka puasa ini adalah perintah lama, bukan perintah baru. Umat-umat sebelum Nabi Muhammad sudah diperintahkan untuk berpuasa, dan tujuannya sama. Allah ingin mendidik kita itu menjadi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang bertakwa? Orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Saya belum sempat juga taruh di sini. Inna akramakum indallahi atqakum. Siapa orang yang paling dimuliakan oleh Allah adalah orang yang paling bertakwa, dan itu bisa diraih melalui jalan atau peta jalan puasa. Itu maksudnya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ujung akhirnya Bapak dan Ibu sekalian, seperti apa orang bertakwa itu? Nah, perumpamaannya nanti ada di dalam hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW. Tapi panduan umumnya ada di Al-Quran surat Al-Imran ayat 104 dan 110 serta ayat-ayat yang lain. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah ila akhirih. Kamu adalah umat yang terbaik, umat mulia yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ila akhir. Nah, lalu Allah itu melalui Rasulnya tidak hanya menjelaskan mengenai ayat-ayat kauliyahnya yang berhuruf bisa dibaca, tapi juga berwujud walaupun tidak huruf namun tetap bisa dibaca. Bentuknya adalah alam semesta dan isinya termasuk hewan dan tumbuhan. Rasulullah SAW memberikan perumpamaan manusia mulia itu Bapak Ibu seperti lebah yang pertama. Kalau Rasulullah SAW, masalul mu'minina masalul nikhlati in akalat thayyiban wa in waqa'at thayyiban wa in waqa'at ala urdi sadarin lam taksirhu. Perumpamaan seorang mukmin seperti lebah
Lebah itu tahun. Apabila ia makan, maka ia hanya akan makan sesuatu yang baik. Dan jika ia mengeluarkan sesuatu, ia pun akan mengeluarkan sesuatu yang baik. Dan jika ia hinggap pada sebuah dahan atau ranting untuk menghisap madu sebagai minumannya, ia tidak mematahkannya. Nah, ini ada yang ahli lebah dari Bapak. Lebah itu makanannya apa? Ya, makanannya adalah namanya nektar. Nektar itu sari-sari bunga. Itu makanannya Bapak dan Ibu. Nah, kemudian masuk ke tubuh lebah. Ada proses perencanaan atau enggak? Ya punya dia Bapak Ibu sekalian. Nah, sangat sederhana dan tidak punya feses, tidak punya ekek. Nah, jadi lebah itu nggak punya ekek Bapak Ibu. Jadi masuk ke tubuhnya, berproses di tubuhnya, dan nanti keluar seperti keringat dulu Bapak Ibu. Wah, itu kan luar biasa. Jadi lebah itu kalau dipelajari lebih dalam luar biasa Bapak Ibu, seperti makhluk surga yang nggak punya dubur untuk ekek Bapak Ibu. Jadi makhluk surga itu kan begitu Bapak Ibu, makan terus tapi nggak pernah ekek. Nah, lebah itu gitu Bapak Ibu. Jadi dia makan nektar itu, tapi keluarnya namanya adalah sekresi, bukan di bukan feses, tapi keluar dari tubuhnya, namanya madu itu Bapak Ibu. Nah, kemudian madu itu juga menjadi minumannya. Nah, luar biasa Bapak Ibu sekalian. Luar biasa. Nah, untuk induk lebahnya yang usia lebih panjang, itu makanannya atau minumannya namanya royal jelly. Nah, maka Bapak-Bapak kalau mau usia panjang, minumannya royal jelly ya. Makanannya madu atau minumannya madu, kemudian tambah royal jelly. Itu usia panjang itu Bapak Ibu. Itu di Thailand, di Cina dikembangkan untuk orang-orang yang ingin usianya panjang, kulitnya halus gitu ya. Wah, itu bagian dari wellness itu, teknologi Bapak Ibu sekalian. Ini lebah. Nah, jadi lebah itu kalau kita dekati pemaknaannya menurut filosofi agama ya, hikmah, maka makanannya selektif. Hingga di dahannya enggak patah, ada daun nggak dimakan, ada bunga nggak dimakan, yang disesep itu hanya sari-sari bunganya dan tidak semua. Itu artinya selektif. Karena makanannya selektif, maka yang dikeluarkan juga bagus, namanya madu, dan disenangi oleh banyak orang. Itu satu, manusia mulia. Nah, ibaratnya seperti itu Bapak Ibu. Untuk urusan dari rezeki selektif, urusan makanan selektif, urusan semua itu selektif. Tidak semua ditandatangani. Nah, kemudian dampaknya bagus, punya manfaat kepada banyak orang. Itu ibaratkan adalah lebah. Itu Bapak dan Ibu sekalian. Dua, seperti pohon kurma, itu manusia mulia, didikan puasa. Kata Nabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masalul mu'minina masalun nakhlati ma akhadta minha min syai'in nafaq. Artinya, perumpamaan seorang mukmin itu seperti pohon kurma. Apapun yang engkau ambil darinya pasti bermanfaat bagimu. Nah, di sini tidak ada pohon kurma, tapi yang ada pohon kelapa. Nah, mirip Bapak dan Ibu sekalian. Daunnya bermanfaat, batangnya bermanfaat, buahnya bermanfaat, semua bermanfaat. Nah, kalau kita pribadi mukmin mulia ini, pikirannya manfaat, kesehatannya manfaat. Kalau dia punya harta, hartanya manfaat. Nah, maka mereka akan menjadi khairun nas anfa'uhum linas, yaitu manusia yang sangat bermanfaat untuk lingkungannya, sehingga kehadirannya dirindukan, kepergiannya ditangisi, karena keberadaannya benar-benar memberi arti. Itu dua ya Bapak Ibu, manusia mulia seperti pohon kurma. Tiga, seperti emas Bapak dan Ibu sekalian. Nah, jadi Nabi itu hasanah keilmuannya luar biasa ya Bapak dan Ibu sekalian. Ini semua hadis Nabi Bapak Ibu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masalul mu'mini masalah sabilatid dhahabi
inna nafaqat 'alaiha ahmarat wa inna wazanat lam tangkus. Ya, saya pakai bawa kacamata Bapak. Jadi tulisannya itu double. Maka saya agak jauh gitu ya. Gitu Bapak dan Ibu sekalian. Perumpamaan seorang mukmin seperti limpengan emas. Kalau engkau meniupkan api di atasnya, ia menjadi merah. Kalau engkau menimbangnya, tidaklah berkurang. Nah, di emas itu sifatnya mulia banget Bapak Ibu. Emas itu disebut logam mulia. Di antara logam-logam yang lain, dia paling mulia karena sifatnya yang paling mulia. Apa sifatnya? Satu, tidak mudah panas, tidak mudah lebur. Karena titik lebur emas itu paling tinggi di antara logam yang lainnya. Berapa? 1064 derajat Celcius. Nah, baja di bawahnya itu Bapak Ibu sekalian. Ya, apalagi besi di bawahnya itu. Kayu, apalagi di bawahnya lagi Bapak dan Ibu sekalian. Nah, maka orang yang mulia itu seperti emas, hatinya nggak mudah panas maksudnya. Itu kalau dalam pewayangan disimbolkan dengan wayang namanya Janoko. Itu dari kata Janata. Orang Jawa ya kepleset-pleset sidik Bapak Ibu. Janata, Janoto, Janoko maksudnya. Itu simbolnya adalah mukanya dibuat apa? Warnanya hitam. Itu simbol kesejukan, keteduhan. Bagian tengah sini hati, itu dibuat hitam warnanya. Itu simbol ketenangan, ketentraman. Gitu loh Bapak Ibu sekalian. Simbol orang yang berada di surga itu begitu nanti. Ya, bahagia, teduh gitu loh, tentrem itu Bapak dan Ibu sekalian. Nah, maka hatinya nggak mudah panas. Itu pertama. Yang kedua, sifat emas itu begitu dipanaskan suhu 1064 kan melebur, cair Bapak Ibu. Nanti dicetak jadi barang baru, cincin baru, kalung baru dan lain-lain. Bobotnya tidak berkurang. Itu akibatnya. Coba benda yang lain Bapak Ibu, ya kayu ditimbang sebelum dibakar, kemudian dibakar. Setelah dibakar bentuknya apa? Abu sama arang ditimbang. Kira-kira beratnya berkurang tidak? Berkurang jelas Bapak Ibu sekalian. Dasar jauh-jauh beras saja Bapak Ibu, beras ya. Nah, beras belum dimasak, itu ditimbang dulu. Nanti setelah jadi nasi, kira-kira bobotnya berkurang atau enggak? Berkurang. Ya, sebelumnya airnya ditimbang, berasnya ditimbang, itu dimasak dulu Bapak Ibu. Nah, jadi nasi. Nah, nasinya ditimbang. Nah, apakah lebih berat atau lebih ringan dibanding berat air dan beras tadi? Pasti lebih rendah Bapak Ibu, lebih ringan, beratnya berkurang Bapak Ibu. Nah, demikian juga besi, ya itu sudah sama. Ya, pergi ke Klaten, ke Batu Ceper itu banyak pengocoran besi Bapak Ibu, membuat rem kereta api itu. Nah, rem kereta api itu yang buat dari Batu Ceper itu Bapak Ibu. Itu dari barang-barang rongsok besi-besi itu dicor, itu Bapak Ibu. Sebelum dicor, ditimbang enggak? Ditimbang karena beli Bapak Ibu. Nah, setelah jadi ditimbang, beratnya berkurang. Nah, satu-satunya benda yang ketika sebelum dan setelah dileburkan bobotnya nggak berkurang itu emas Bapak Ibu. Nah, maka dia itu berada dimanapun bobotnya tidak akan pernah berkurang. Kumpul dengan orang baik tetap kelihatan baiknya, kumpul orang jahat tidak menjadi jahat, tetap menjadi orang baik. Itu namanya emas. Oke. Nah, 4, seperti pohon Bapak dan Ibu sekalian. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masalul mu'mini kama saliz zar'i la yazalur rihu nufiduhu wa la yazalul mu'minin yusibuhu bala'un wa masalul munafiki kama saliz sajarati al arzati la tanazzu hatta tahsud. Nah, dia Bapak ya. Wah, ini gara-gara punya kacamata jadi agak gelawur di bacanya ya Bapak Ibu. Nanti bisa dibaca sendiri ya Bapak dan Ibu ya.
Ya, artinya bahwa Rasulullah SAW bersabda, seorang mukmin itu semisal tanaman yang selalu ditiup oleh angin, dan seorang mukmin akan senantiasa tertimpa bencana. Sedangkan orang munafik semisal pohon padi yang tidak pernah bergoyang sehingga ia dipanen. Nah, maka orang mukmin itu diibaratkan seperti pohon yang selalu ditiup dengan angin. Orang mukmin itu selalu mendapatkan apa? Cobaan. Karena cobaan itu justru yang akan menjadikannya berhasil atau menjadi sukses. Nanti Bapak bisa buka di TikTok ada, di snack video ada, di short video YouTube ada 2 bola Bapak Ibu digelindingkan dari atas. Yang satu alurnya dibuat lurus miring ke bawah, yang satu dibuat bergelombang. Nah, kemudian bola tadi dilepas dari atas tanpa didorong. Nah, yang duluan cepat sampai ke bawah itu yang alurnya lurus atau yang dibuat bergelombang? Nah, jawabannya nanti bisa dilihat di videonya ya Bapak Ibu. Yang duluan cepat sampai ke bawah itu justru yang alurnya bergelombang. Itu Bapak Ibu. Ternyata gelombang-gelombang tadi itu, ujian-ujian tadi itu mempercepat sampai dirinya itu ke tujuan utamanya. Itu Bapak dan Ibu sekalian. Itu kalau dalam hukum fisika ada rumus namanya F sama dengan M kali A. F itu gaya Bapak Ibu, M itu massa, A itu percepatan. Nah, maka gaya itu berbanding lurus atau sebanding dengan massa dan percepatan. Kalau kita pahami secara filosofi agama, F itu gaya, itu ujian maksudnya. Ujian berbanding do. Nah, kemudian A itu percepatan. Maka siapa yang ujiannya tinggi nanti justru akan mempercepat dirinya sampai pada tujuan. Tapi dipengaruhi oleh M. Apa itu M? Kapasitas dirinya. Nah, maka ujiannya semakin tinggi. Kalau kapasitas dirinya cukup, maka akan mempercepat dirinya sampai pada tujuan. Maka kita didik anak-anak kita itu Bapak Ibu, tingkatkan kapasitas diri. Nanti kalau ujian pun datang, dia akan mampu mengatasinya dan justru akan mempercepat dirinya sampai pada cita-citanya. Itu maksudnya Bapak dan Ibu sekalian. Ya, wah ternyata jamnya udah lewat ya Bapak Ibu ya. Nah, satu lagi aja. Ya. Nah, manusia terbaik itu seperti cermin. Nah, langsung nomor 7 Bapak Ibu. Oke, langsung nomor 7. Ya, saya akan sedikit ya. Nah, kalau Rasulullah SAW, al-mu'minu miratu akhihi idza ra'a fihi aiban aslaha. Ya. Seorang mukmin adalah cermin bagi saudaranya. Jika ia melihat suatu aib pada diri saudaranya, maka dia memperbaikinya. Nah, ya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kesimpulannya berarti antar sesama muslim kita harus saling menutup aib. Itu loh Bapak dan Ibu sekalian. Bukan justru mengumbar aibnya sesama muslim. Karena begitu aib saudara kita yang sesama muslim itu terbuka, maka kita sebagai muslim juga ikut merasakannya. Itu kepada ibu sekalian. Dan justru kelebihan kita itu adalah Allah tutup aib kita masing-masing, sehingga kita tidak tahu aibnya orang lain. Maka sifat mulianya adalah jangan pernah membuka aibnya orang lain. Justru kita diperintahkan oleh agama ini untuk saling menutup aib sesama saudara kita. Itu yang akan menjadikan kita semakin menjadi manusia mulia di sisi Allah, juga di depan sesama manusia. Ya, kepada ibu sekalian, pengajian pagi ini mudah-mudahan bermanfaat. Ada kekurangannya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Setelah ini nanti materinya saya bagi kepada Ustaz Yudi.
Kita akhiri dengan doa, kita awali dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa du'ana ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min as-salihin rabbi ij'alna muqimas salat wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li walidayna wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma taqabbal minna salatana wa ruku'ana wa sujudana wa qiyamana wa barakana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.